Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan channel kita Kemalaya Pas Pensiunan Rempong. Kali ini kita akan bikin nasi mandi ya. Nasi Arab yang enak-enak. Yang biasanya caranya ribet, kita cari cara yang paling simple. Silahkan ikutin videonya ya. Hari ini kita rencananya mau bikin nasi mandi cara Yaman. Jadi nasi mandi itu mungkin banyak di negara-negara Arab ya. Kita bikin yang paling simple. Dan aku lagi kaya nih. Lagi kaya bumbu. Ini adalah yang sering dipakai untuk masakan-masakan Middle East ya. Jadi untuk masakan-masakan Timur Tengah ini sering dipakai ya. Yaitu ini kapulaga atau kardamon ya, kapulaga. Ini tadi aku beli 2 bungkus ya. Ini udah di pack segini-segini. Kemudian ini cengkeh, clove, ini cengkeh, aku beli 2 bungkus juga. Kemudian ini kayu manis. Ini star anis ya. Bunga peka apa ya namanya ya, star anis ya. Dan ini jinten. Jinten bisa juga disebut white cumin ya. Kalau black cumin itu habatus saudah ya. Ini jinten, walaupun di sini nggak white ya, mungkin ngeringnya pakai asap kali ya. Jadi warnanya agak coklat-coklat gitu. Ada yang bubuk, tapi untuk nasi mandi yang masukkan ke nasinya tuh bentuknya bulat-bulat. Yang bubuk-bubuk dipakai untuk ayamnya ya. Ini satu lagi tapi ini nggak dipakai. Ini adalah adas manis atau adas palasari. Ini untuk masakan Padang, misalnya sari kayu. Oke, kita siapkan dulu bumbu-bumbu untuk ayamnya nasi mandi. Ini untuk bumbu ayamnya ya. Ini ayam ada 1 ekor. Kalau di Padang ayam itu kulitnya dikupas ya. Tapi aku lihat di video aslinya resepnya tuh ayamnya nggak dikupas. Dan secara nasional umumnya ayamnya kan seperti ini. Jadi ya udah aku pakai ayam yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang di Padang maunya ayamnya dikupas juga nggak masalah ya. Ini bumbu-bumbunya mereka pakainya semuanya bubuk. Jadi bawang putih bubuk, bawang merah mereka pakai bawang bombay bubuk, cabai bubuk, kapulaga bubuk. Tapi aku nggak punya. Dan lebih memudahkan ini di blender aja, semuanya dihaluskan ya. Dan ini bubuk yang kita punya. Harusnya itu pakai saffron ya. Saffron itu memang bumbu asli Timur Tengah ya. Dan itu mahal banget dan jarang ada di tempat kita. Jadi aku nggak pakai saffron. Jadi itu di skip aja. Ini adalah kunyit bubuk. Ini ketumbar. Ini lada putih. Ini adalah apa namanya, kaldu bubuk, maaf nih. Ini garam. Ini ada ini jahe ya, ini jahe. Ini adalah cumin, jinten putih ya. Ini white cumin ini. Ini semuanya nanti diaduk ke ayam. Jadi sementara ini kita haluskan dulu, kemudian diaduk semuanya ke ayam, kemudian didiamkan mungkin kira-kira setengah jam atau mau semalam sekalian juga boleh ya. Ini udah aku haluskan. Ini tadi cabai, bawang putih, bawang merah, dan kapulaga ya. Ini yang halus-halusnya nih. Diulang lagi ya. Ini jahe, ini kunyit, ini ketumbar, ini lada putih, ini kaldu bubuk, garam, dan ini adalah jinten putih halus ya. Ini semua kita campurkan ke sini. Jadi kalau teman-teman nggak punya yang bubuk, boleh yang
bulat nanti dihaluskan ya. Jadi kalau misalnya punya cabai bubuk, bawang putih bubuk, bawang bubuk, ya udah digabung ke situ. Misalnya jahe bubuk dan kunyit bubuk nggak ada, dihaluskan aja. Ya, ini semua diaduk. Diaduk sampai rata, kalau bisa diremes-remes gitu ya, supaya menyatu. Jadi masuk dia. Masuk ke dalam ayamnya. Aromanya enak banget teman-teman. Itu udah wangi ya. Kita remes-remes gitu supaya meresap ya. Di ayamnya bumbunya terasa. Tingkat keasinannya ya terserah masing-masing ya. Mungkin ada yang suka asin, ada yang nggak suka. Jadi garamnya suka. Oke, ini kita simpan. Kalau aslinya sih dia nambahin juga paprika bubuk untuk supaya warnanya tuh lebih ngejreng gitu ya. Tapi yang nggak apa-apa, kita nggak punya, nggak apa-apa. Masalah itu ya. Jadi kita pakai apa yang ada aja, yang penting yang intinya ada. Intinya itu apa? Kapulaga, kemudian jinten putih, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah. Oh ya, satu lagi kayu manis, aku lupa. Ntar kita tambahkan kayu manis ya. Jadi nanti semua bumbunya akan aku taruh di deskripsi ya. Jadi mungkin ada yang ketinggalan di sini, aku taruh di deskripsi. Sekarang aku ambil dulu kayu manis bubuk. Ini kayu manis bubuknya setengah sendok teh aja cukup ya. Masukkan kayu manis bubuknya ke sini, aduk ya. Cinnamon. Emang masakan Timur Tengah, masakan Barat, kalau pakai rempah itu mereka boleh katakan gak pernah melupakan kayu manis. Oke, sekarang semuanya udah keaduk, kita simpen kira-kira setengah jam atau mau lebih juga boleh, mau semalaman juga boleh, itu akan lebih meresap ya. Sekarang kita mau nyiapkan untuk nasinya ya. Tadi untuk ayamnya, sekarang untuk nasinya. Jadi itu enggak harus ayam ya, sapi juga boleh ya. Tapi ayam itu lebih cepat empuk ya, lebih simple. Oke, ini beras. Ini berasnya 2 gelas. Sebenarnya ini banyaknya tergantung kita butuhnya berapa ya, tergantung dari kebutuhan kita. Dan juga tergantung dari besarnya panci atau rice cooker kita. Oke, ini bahan-bahannya. Bawang merah, benarnya mereka pakainya bawang bombay ya. Jadi ini ada 10 biji kali ya, kecil-kecil sih. Kalau bawang bombay mungkin 1 besar cukup ya. Ini bawang putih. Ini daun salam, mereka pakainya daun bay, tapi kita punyanya daun salam. Jadi bumbunya kearifan lokal. Ini cabai, walaupun mereka sukanya cabainya karena cabai gede-gede, kita cabai ini aja. Cabai merah sama cabai hijau ya. Ini nanti ketumbar dimasukkan terakhir. Ini bumbunya semuanya tuh serba bumbu kasar ya. Jadi star anisnya nih, ada star anis, ada cengkeh, ada kapulaga, ada kayu manis, jinten. Yang ini kalau bubuk boleh dikasih, boleh enggak. Ini kunyit. Jadi yang halus itu cuman kunyit ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya kunyit bubuk, mungkin dihaluskan aja. Oke, ini garam. Garam secukupnya. Nanti kita bisa cicip ya. Jadi berasnya tuh mereka kan pakainya beras basmati, tapi kita kan nggak punya. Jadi aku kebetulan ketemu beras long grain yang agak panjang-panjang gitu ya, walaupun bukan sepanjang beras basmati. Aku beli ini aja. Dan yang penting berasnya itu harus pra ya. Beras pulen kurang enak untuk nasi Arab itu, karena mereka beras basmati itu juga pra ya. Kalau beras pulen kayaknya kurang gimana gitu ya. Oke, jadi ini dihaluskan atau diiris-iris. Ini diiris-iris, kemudian nanti ditumis ya. Ini juga dimasukkan, tumis semua. Yang masuk ke beras itu, diaduk sama beras itu adalah kunyit. Jadi nasi mandi ini cenderung warnanya kuning. Margarin ya.
Kita masak sampai wangi. Ini udah wangi ya. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Goreng sebentar aja supaya wanginya lebih keluar ya. Kemudian kita masukkan air. Di airnya ditakar 1,5 kali beras ya. Jadi kalau berasnya 2 gelas berarti airnya 3 gelas. Jadi 1,5 kali beras. Ini berasnya aku udah masukin kunyitnya sama apa namanya? Sama garam, sama kaldu bubuk. Kalau misalnya kurang kuning, kita tambah kunyitnya ya. Ini udah keburu kering berasnya, walaupun tadi sebenarnya basah habis aku cuci ya. Ini mungkin harus ditambah kunyitnya supaya kuning. Sebenarnya takaran airnya juga tergantung jenis berasnya ya. Biasanya sih aku pakainya 1,5 kali airnya, 1,5 kali beras. Kalau kurang nanti kita bisa tambah ya. Jadi pertamanya dimasak di sini, nanti kita teruskan pakai rice cooker atau magic jar, karena nanti ada yang dikukus di atasnya ayamnya. Jadi kalau ini aku nggak punya kukusan yang untuk ini. Nah, kita masukkan berasnya ya. Dan daun salam sama cabai bulat-bulat. Dan ini nanti kita masukkan ke dalam rice cooker atau magic jar ya. Ada kepanasan ya. Kita mau goreng ayamnya. Apinya nggak terlalu gede supaya ayamnya sempurna matang. Ini udah matang ya. Kita angkat, nanti dia akan dimatangkan lagi di atas nasi ya. Nanti kan kita taruh di atas nasi. Kita goreng dulu matang, minyaknya kita ambil sedikit, kita taruh ke ayam ya. Kita ledak-ledak ya. Ini minyaknya nanti taruh di atas nasi. Nasinya udah matang. Maaf ini apa namanya, di tempat ini lampunya kurang ya, jadi kita kasih tumbah dulu dikit cukupnya, kemudian kita aduk ya. Taruh kukusannya, kemudian kita taruh ayamnya di atas. Kita masukkan minyaknya sedikit ya, berapa sendok lah gitu ya. Kemudian kita tutup lagi. Ini udah mateng ya. Tuh aromanya enak banget teman-teman, bener deh. Jadi ini kita angkat. Tuh nasinya, maaf nih gelap penuh asapnya. Kita aduk nasinya semua supaya
minyak-minyak yang tadi netes bisa keaduk semua. Asapnya malah Oke. Udah matang ya teman-teman, warnanya cantik ya, kuningnya cantik. Ini cabai yang dalamnya kita taburin bawang goreng dikit boleh kalau ada. Kemudian kita taburin seledri atau parsley atau daun ketumbar, apa yang ada. Kalau teman-teman pengen ini ada aroma angus-angusnya gitu, asap-asapnya, ini boleh dibakar sebentar ya di atas bara atau di atas kompor nih ayamnya. Dulu kan pernah nggak sih nonton videonya Ustadz Ali Jaber bikin nasi mandi, kayak ribet banget ya, pakai digali tanah, pakai taruh di bawah, dinyalain api ya, gitu-gitu deh ya. Nah, kita carinya yang simple aja, insya Allah enak. Aku kan pernah beli yang kemasan yang udah lengkap dengan bumbu-bumbunya dan rasanya sangat mirip dengan ini, cuma berasnya aja beda. Itu beras basmati yang panjang-panjang, dan kita ini berasnya walaupun long grain tadi aku belinya, tapi kayaknya sepertinya nggak terlalu panjang-panjang amat ya. Sekarang kita cicip ya. Wah, aromanya teman-teman enak banget. Bismillah. Enak, gurih, wangi, itu udah pasti ya. Nih kita coba pakai ayamnya. Ayamnya juga udah empuk banget ini. Ayamnya aromanya benar-benar Middle Eastern. Oke teman-teman, semoga suka ya, semoga menginspirasi. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa like dan komen. Kalau teman-teman rasa bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman, ke saudara, ke keluarga ya. Dan ini gizinya udah lengkap ya, udah ada karbohidrat, udah ada protein. Nih kita pakai sayur-sayuran ini dan ada tomat ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.